Cita-citanya tuh ibu rumah tangga pengen punya penghasilan sambil nunggu anak sekolah. Iya, iya, iya. Berarti pilihannya jadi trader kan ya Pak? Betul, Trader betul. terus kan beli Nunggu anak jual. sekolah dapat income. Betul, cita-citanya gitu. Nah, tapi Sederhana ya. ya gitu aja Heeh. daripada ngopi-ngopi terus kan Iya, iya, keluar iya. duit terus. Betul, betul. Kembali lagi bersama Haryajit Ramlan dalam HRU. Eh, kita lanjutkan obrolan kita tentang Alpha Woman ya. Yang sebelumnya kita sudah mengundang narasumber yang lain. Nah ini saya juga kedatangan tamu yang tak kalah penting ya, yang bisa dikatakan Alpha Woman ini cukup dikenal sebagai influencer di capital market, cukup memiliki nama ya, karena beliau ini menarik bagi saya. Orang atau perempuan pertama yang memiliki sertifikasi analis teknikal internasional yang namanya CFTA, Certified Financial Technician. Nah ini mungkin sampai detik ini baru satu orang, ini luar biasa sekali. Nah tamu ini adalah Ibu Linda Lee. Oh, apa kabar Bu Linda Lee? Baik, Pak Haryajit. Luar biasa. Ini kebetulan syutingnya ini ada di apartemen beliau ya. Letaknya di daerah Kelapa Gading, ini menarik sekali ya. Beliau juga seorang investor yang mungkin coba kita kulik dikit ya. Entah itu resep investasinya, mungkin juga bagaimana dahulu beliau mengambil sertifikasi, dan juga bagaimana keseharian dengan keluarga, dengan karir yang luar biasa yang nanti mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, ini Alpha Woman ini berkaitan juga dengan Hari Kartini ya. Oke, ini rasanya menjadi perempuan pertama pemegang CFTA gitu ya. Ini pasti ada kebanggaan tersendiri. Apalagi sampai detik ini dengar-dengar belum ada, benar nggak sih? Belum ada Pak. Belum ada. Iya, dari Indonesia. Dari Indonesia terutama, benar-benar. Iya, baru saya aja. Wow. Ini the best ya. Sebagai analis ada dua ya. Mungkin bisa diupdate apa sih manfaatnya, kenapa sih harus ambil ini, dan dulu perjuangannya gimana sih waktu ngambil sertifikasi? Jadi kan saya pertama terjun di dunia pasar modal. Iya, iya. Cita-citanya tuh ibu rumah tangga pengen punya penghasilan sambil nunggu anak sekolah. Iya, iya, iya. Berarti pilihannya jadi trader kan ya Pak? Betul, betul. Trader betul. terus kan beli Nunggu anak jual. sekolah dapat income. Betul, cita-citanya gitu. Nah, tapi Sederhana ya. ya gitu aja daripada ngopi-ngopi terus kan Iya, iya, keluar iya. duit terus. Betul, betul. Nah, terus kenalan tuh sama saham. Bukan kenal sama orang ya, tapi Iya, kenalan sama saham. Bingung Pak, ini apa makhluk gitu ya. apa gitu. Apa gitu. Terus Itu yang tahun berapa tuh? 2009 akhir. Oh, setelah krisis di Ya, 2008 setelah gitu ya. jadi marketnya memang lagi nanjak gitu Lagi kan. nanjak, lagi bagus ya. Nah, terus ya untung pada saat itu untung gampang Pak. Karena ya saya kebetulan belinya kan blue chip. Jadi gampang lah dapat untung. Ya, ya, Tapi ya. kan market pasti turun naik. Ya, ya. Begitu marketnya koreksi, di situ saya mulai ternyata kaget. ada rugi juga ya beli saham. Kok kayak gini ya saham gitu. Akhirnya kayaknya nggak bisa nih begini terus. Saya mesti belajar. Nah, ikut deh workshop. Zaman dulu nggak ada belajar kayak sekarang di Telegram, di YouTube, di mana susah gitu. Jadi saya rajin ikut gathering, workshop, siapa aja saya ikutin. Gitu. Nah, sampai udah ikut sana sini, yang dipelajari saya tertarik dengan analisa teknikal karena saya cuma kepengen tahu beli dan jual di mana. Karena kalau dulu saya juga ikut-ikut temen beli rekomendasi. Oh, sempat ya? Oh iya. Zamannya rekomendasi itu. Oh, ikut Pak. Oh. Gitu, beli di sini, jual di sini, stop loss di sini. Belinya ikut, stop lossnya nggak ikut. Jadinya saya nyangkut. Nah, terus kan saya mikir, kok orang bisa sih bilang beli di sini, jual di sini. Kalau dia bisa, saya kepingin kayak yang kasih rekomendasi itu. Gimana caranya bisa bilang kayak gini? Belajar analisa Zaman dulu teknikal. ramai yang begitu, saya ingat. Oh ada iya, yang Pak. 500.000, ada yang 1 Sejuta. juta, Iya. ada yang 3 juta juga. Kebetulan nggak sampai yang segitu Pak, saya sampai yang 1 juta. 1 juta ya, sebulan lagi? Iya kan, sebulan. Wow. Gitu. Tapi kok banyak kan
nyangkutnya. Jadi saya belajar. Nah belajar sana sini saya masih kayak ada rasa kurang. Keingintahuan saya, pertanyaan saya tuh tidak terjawab. Nah sampai akhirnya waktu itu saya sering belajar sama Pak Arya. Apa dulu ada gathering yang Pak sama Arya yang yang Ratma share. gitu, Ngikut. ya. Namanya dulu apa ya, junior trader. Ya? Nah terus akhirnya belajar, sering ketemu Pak Arya. Di situ dia kasih tahu nih ada ini kalau mau sertifikasi analis teknikal. Saya seneng banget kan analisa teknikal karena itu Pas visual. gitu ya. Saya kan backgroundnya dulu kan visual. Jadi ngelihat chart itu gampang inget gitu. Udah kita belajar bareng. Saya ujian CFTI bareng sama Pak Arya. Susah nggak sih? Susah Pak. Susah banget. Tuh bukunya tebel, kemana-mana bawa minyak angin karena kayak orang tua aja Pak. Oh iya Pak, terus bahasa Inggris. Begadang. Iya. Lampu merah kita baca, hafalin. Candlestick ini. Nah, kalau sekarang kalau trader doang kan tinggal ngelihat buku. Kalau mau ujian kan nggak boleh Pak, harus kita hafal. Nah itu saya sembari lampu merah inget. Ngafalin ini candle ini namanya apa, artinya apa. Jadi curi-curi waktu untuk belajar seperti itu. Ujiannya susah pakai bahasa Inggris. Luar biasa. Nah terus Gitu. CFTA ini ada nggak selain kebanggaan menjadikan hal ini apa gitu yang menjadikan halo Mbak Lindali, Bu Lindali luar biasa. Tentu kan undangan juga mulai mengalir ya sebagai narasumber, pembicara, webinar tuh gimana tuh? Benar nggak ini nambah edit value gitu ya? Iya, saya merasakan sih seperti itu. Terus jadi bisa gitu kasih bukti ke ibu-ibu. Maksudnya kita walaupun udah punya anak, udah punya suami, udah punya anak, terus otaknya nggak secepat belajar dibanding yang muda-muda, tapi bisa gitu. Saya kan ujian udah umur banyak lah sudah umurnya. umur banyak gitu, tapi bisa gitu. Ibu-ibu bukan artinya nggak bisa. Bisa sih. Gitu. Tadi kan dikatakan masuk kurang lebih 2009, yang dikatakan mudah untuk dapat cuan karena masuknya di blue chip ya. Sebelum jauh dari sana kan ada alasan kenapa sih harus masuk ke pasar modal misalnya, karena yang mau investasi kan bisa di properti, bisa di komoditi maupun yang lain. Nah, kok pilihannya malah ke pasar modal? Mungkin ada alasan apa nih? Karena pernah gagal di pasar yang sebelumnya. Jadi ya tahu deh. Kira-kira tahu lah ya, yang lebih fluktuatif dari itu. Betul. Terus suami saya sebenarnya yang mendorong. Yang dia duluan di pasar yang lain. Itu lebih fluktuatif lagi kan. Bahkan hitungannya per menit, per detik itu hilang malah minus. Enggak Pak, hilang saya. Malah hilang ya? Hilang gitu. Jadi terus kan banyak tuh, ada yang mulai kenalkan sama saham. Nah terus sebelum kenal kan saya mau tanya dulu dong, ini gimana resikonya? Karena saya pernah cepat sekali hilang di pasar yang sebelumnya. Jadi banyak bertanya lebih bagus daripada kena lagi ya. Betul. Nah suami yang kayaknya kamu bisa nih. Itu alasannya salah satunya ya. Iya. Ini pas punya kamu nih gitu ya. Ini kayak bisa kamu belajar lagi gitu. Kalau bicara dari sini kan tentu ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Apakah dari trading, apakah itu dari investasi, maupun sebagai narasumber. Nah ini kan hal-hal menarik ya. Ketika kita jadi narasumber sebenarnya, atau kita sebagai trainer, bukan berarti kita pinter loh. Kadang-kadang kita malah belajar. Betul. Ketika kita trading pun, kita merasa pattern ini pas, indikator ini udah oke. Kok malah melenceng jauh ya? Karena awal-awal kita PD-nya luar biasa. Setelah menyelami, kadang-kadang kita malah salah. Pasti kan ada kayak gitu. Nah ini gimana? Punya pengalaman seperti apa nih? Kadang-kadang apa yang saya mau, belum tentu itu yang cocok untuk saya. Jadi dulu pengennya jadi scalper Pak. Sudah mencoba. Akhirnya nggak bisa begitu. Kenapa kok trading sampai nyakitin badan sih, sampai saya pernah masuk UGD
Kebayang ya, teman HR ya. Yang namanya scalper nggak mudah. Bahkan Ibu Lindali ini sampai masuk UGD. Nah, jadi investasi ya, bukan jangan scalper ya. Oke. Jadi saya di situ bilang nggak fair ya. Misalnya saya trading untuk dapat masukan, untuk istilahnya untuk jadi bermanfaat lah ya. Hidup bermanfaat. Tapi kok kalau saya sakit kayaknya nggak fair gitu untuk keluarga saya. Di situ akhirnya saya ngerubah time frame-nya. Ya udah, kalau memang lagi nggak bisa scalper, akhirnya saya perbesar time frame. Kalau sekarang jadinya swing dan investasi. 3 bulanan gitu ya. Iya, jadi lebih Melihat market kondisinya. betul. Nah, ini kan terkenal dengan Fibo Princess. Nah, ini kenapa bisa disebut itu? Siapa sih yang menjuluki itu? Ini menarik ya. Siapa itu sebenarnya dalangnya ada dari CSA sendiri. Siapa tuh ya? Pak Arya Santoso. Pak. Iya, karena dia kontak saya kontak, gitu. ya. Saya pas baru masuk dapat WhatsApp, dia bilang, kamu kan suka Fibonacci. Saya itu indikator andalan saya dalam menganalisa itu Fibonacci gitu. Nah, dia bilang, saya butuh sosok wanita untuk bisa ini loh yang relate sama cewek kan. Kalau saya kan bapak-bapak, cowok kan gak relate gitu. Kalau cewek saya butuh yang relate, yang bisa ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu gitu. Jadi kamu mau nggak? Wah, tentu saya jawab. Tidak berani Pak. Saya nggak pinter ngomong Arya, gitu-gitulah. Akhirnya nggak, nanti saya temenin dia bilang, saya udah bikinin. Jadi yang kasih julukan itu Pak Arya di momen woman gathering waktu itu. Ada woman gathering. Ada, jadi di situ dia yang kasih julukan, dia yang udah bikinin namanya. Saya tinggal, oke. Akhirnya dia yang meyakinkan untuk ayo mulai sharing bisa. Tapi saya bukan siapa-siapa, saya masih belajar segala macam. Enggak. Ini menarik ya, Fibo Princess. Nah, ini ada teman HR di sini ya. Teman HR kan juga pengen tahu Fibo itu makhluk apa sih? Fibo itu kan dia tahu mungkin ya sebenarnya ini adalah bagian dari indikator teknikal ya. Fibonacci retracement, Fibonacci line itu ada juga. Nah, mungkin bisa dikulik sedikit Fibonacci ini seperti apa dan yang diterapkan oleh Mbak Linda seperti apa nih? Oh, jadi Fibonacci itu kalau di grafik dia tuh ada visualnya, Pak. Ada visualnya ngasih lihat gitu kira-kira target harga kalau naik kemana, kalau turun kemana. Jadi saya secara visual bisa ngelihat di grafik kira-kira nih kalau misalnya mau take profit gimana sih? Kalau misalnya jatuh nih, jatuhnya kemana? Kira-kira bisa nggak saya nahan posisi kalau minusnya sampai segini gitu. Jadi itu membantu saya untuk bisa melihat. Kalau nggak ada Fibonacci, kayak kita jalan nggak pakai Google Map, Pak. No, nggak gitu, jelas ya. Nggak jelas. Jadi, kita mau belok kiri ke kanan, tujuan goalnya nggak kelihatan. Kalau pakai Google Map kan tahu, kira-kira segitu menit lagi. Gitu. Iya. Oh, ini sebentar lagi nih. Iya. Tinggal berapa poin lagi. Betul. Terlepas menggunakan Fibo, karena kan kalau udah sebagai praktisi kan kita pasti menggunakan banyak indikator. Apa yang paling berkesan di pasar modal, terutama dalam investasi, yang paling yes banget ya selama hidup ini? Apakah cuan terbesarnya di saham apa? Kenapa itu cuan bisa besar? Mungkin pasti ada dasarnya kan ya. Nah, dasarnya karena emang fundamental kah, karena teknikal kah, atau karena berani mengambil keputusan yang tepat? Ini pengalaman. Ya? Kalau mau disebutin sahamnya juga boleh ya, teman air ya. Waktu saya mau ambil CFDI, itu bayarnya dari saham. Itu berapa bayarnya? Level 1 $500, level 2 kalau nggak salah 1.000 tuh. Dan dua-duanya diperoleh dari saham. Saham. Terus paling berkesan banget itu ya. Itu satu. Terus kedua, di saat saya kan gini ya, kan tadi cita-citanya nungguin anak bisa menghasilkan gitu. Jadi nggak usah ngerepotin suami. Itu biasanya tuh ibu-ibu jualan tuh sama ibu-ibu, saya punya barang ini. Saya juga jualan di bursa tapi buka lapak. Ya, jadi itu. Terus pas lagi ada kebutuhan, apalagi dulu kan kalau mau lari, beli peralatan lari kayak jam tangan apa,
ya itu semuanya ini dari saham apa, sepatu ini dari saham apa, kayak gitu. Nah, kemarin pas lagi ada kebutuhan mau ya, kebutuhan mau ganti kendaraan, pas ada dividen. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kayaknya ya. Jadi dari dividen aja udah bisa ganti kendaraan ya? Nambahnya Pak. Gitu. Jadi ya saya benar-benar ngerasa aduh senang banget ya bisa kenal dunia pasar modal ini. Ya. Tadi kan adalah ilustrasi bagaimana menanjak, dapat cuan, dapat dividen, ganti mobil, beli tas, beli sepatu segala macam. Tapi di sisi lain kan kita juga ada hambatan ya. Iya. Hambatan dari keluarga misalnya, hambatan dari rekan-rekan, atau hambatan mungkin dari portofolio yang mungkin quote unquote kita nyangkut. Nah, ini hambatan apa juga yang sampai saat ini kayaknya jangan pernah terjadi lagi dalam hidup saya. Nah, mungkin bisa di-share juga nih ke teman HR nih. Jangan gampang percaya sama orang. Jangan gampang trust sama orang. Iya. Saya juga ngalamin, berkali-kali ketipu. Ya kan Pak. Ya. Jadi betul. itu yang paling apa Setuju ya? itu. Paling dalam. Di samping ya belajar cut loss. Berani mengambil keputusan cut loss. Ya, itu. Jangan simpan terlalu lama, sementara sahamnya busuk ya. Kalau saham yang udah busuk ditahan-tahan jadi apa kira-kira? Ya nggak jadi apa-apa ya. Jadi momentum Pak. Jadi momentum ya, jadi sejarah nantinya. Iya. Jadi hambatannya itu ya. Mungkin ada lagi? Pertama kali masuk saham, itu di situ idiom saham itu judi itu lagi kenceng Pak. Karena belum ada syariah waktu itu. Ya. MUI belum memberikan apa ya, semacam fatwa syariahnya. Akibatnya susah atau gimana tuh? Enggak. Kira malah susah. Keluarga jadi berpandangan negatif. Iya, karena pikir judi. Terus ada temen juga yang itu judi itu judi iya, itu. kok kamu judi gitu. Nah, saya sendiri namanya baru, apa ya saya judi gitu kan. Nah, tapi begitu saya belajar analisa teknikal, ternyata bahwa pergerakan harga itu bisa diukur, resikonya ya kita ukur dulu. Berarti kan nggak judi, Pak. Apalagi kenal Fibonacci. Oh, ternyata harga itu bisa diukur pergerakannya sampai mana. Di situ saya mendapat jawaban. Tools analisisnya ya. Ini bukan judi. Orang saya bisa akhirnya meyakinkan mereka lagi atau biarin aja? Biarin aja. Diamin aja deh ya. Iya. Sabodo teuing. Oh iya. Kan sekarang juga tahu sendiri. Ya akhirnya mereka malu-malu, jangan-jangan juga udah invest juga di pasar modal. Nggak tahu juga Pak. Selain pasar modal ada investasi di tempat lain kah? Atau di industri apa? Atau di properti atau di mana? Properti ada. Terus di logam mulia. Logam mulia. Ya kalau di dolar buat kebutuhan sekolah anak aja sih. Dolar. Ya. Kalau saham kebutuhan ganti mobil. Oke, jadi logam mulia, properti sama ini. Yang menarik mana? Apakah logam mulia sama properti juga bisa pakai Fibo? Pakai semua, Pak. Oh iya, dipakai juga ya. Jadi bukan hanya di saham ya, tetap dilihat itunya juga ya. Kan kalau logam mulia kan ada chartnya. Ada ya logam mulia pakai. Jadi baru nih kemarin, jadi di grup ibu-ibu ada yang memang toko emas. Ini logam mulia yang logam mulia. Logam murni, mulia yang bersertifikat. Yang bersertifikat. Iya. Bukan logam bukan. Yang gold trading itu bukan. Oh enggak, yang fisik, Pak. Fisik, jadi yang bersertifikat gitu. Nah, dia setiap hari post harga LM. Terus bilang, "Wah, tambah tinggi." Saya bilang, nanti juga dia tambah tinggi karena kita kan bisa lihat grafik, bisa lihat chart. Tapi ini kan mau kemana. Harga itunya pada saat jual belinya ada gap. Ya ada. Kan kita lihat jangka panjang. Ya. Dari berapa tahun lalu terlalu mahal, ini lagi tinggi. Ya nanti tambah tinggi. USD juga gitu, nanti tambah tinggi. Ini perjalanan di pasar modal udah berapa lama nih kalau di investasi di saham? Ini kan major investasi portofolio ada di pasar saham dong ya? Ada di pasar saham, ada di properti juga. Yang terbesar itu ya? Iya. Jadi what's next nih? Langkah selanjutnya, goal-goal apa yang mungkin masih belum terlaksana mau dijalanin? Mumpung 2005 kayaknya menarik nih, pergantian presiden kayaknya smooth, aman. Saya mau lakuin ini ya. Ada nggak ya? Paling ya, kalau saat ini sekarang lagi ngajarin anak untuk dia mulai konsisten juga investasi. Umur berapa anak?
Yang pertama Juni ini 20. Udah mulai. Dia sudah mulai dari 17. Nah, yang Di adik saham juga? di saham. Udah 3 tahun. Iya. Ngeliatin perkembangan portofolionya bagus juga? Oh, bagus. Bagus ya? Bagus. Dia saya ajarin kalau yang gede karena dia sekolah dan sekarang kan udah kuliah dan kerja. Dia sudah jadilah habitnya setiap bulan beli saham, nikmatin dividen. Dia udah jadi. Nah, sekarang adiknya ini umur 15. Udah mulai di ini juga ya? Sudah mulai, tapi nanti belum pegang portonya, nanti 17 pegang porto sendiri. Gitu sih lebih. Tahap awal anak dikasih atau dari uang jajan sih dia tabung sendiri tuh awal-awal? Jadi saya kasih uang tabung, uang bulanan. Nah, ini kamu harus sisihkan segini. Jadi seperti saya ngajar juga ya ke. Ada financial planning-nya lah ya. Iya. Pada saat saya itu. kasih lihat ininya, apa hitungannya nih. Kalau kamu rutin nih segini dibanding ini itu saya kasih lihat. Bukan ayah yang ngajar malah ibunya. Yang Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang ngajar langsung ya. Iya. Paling itu sih ngajarin teman-teman. Oke, jadi bagaimana anak nanti konsisten. Iya. Itu kan untuk di rumah. Tapi untuk diri sendiri mungkin ada lagi? Ya, sementara ini palingnya bantu teman-teman untuk belajar analisa teknikal. Ngajar gitu ya. Kalau di luar. Ngajar juga nggak sih di CSA Institute? Ngajar, tergantung undangan, Pak. Oh, diundang ya jadi ya Mas CSA Institute. Tergantung undangan sama ya paling mendekat kelas minggu depan ada juga untuk teman-teman dari grup dan Instagram yang mau belajar gitu. Itu offline atau online? Online Pak. Kalau ya? offline masih belum bisa. Paling offline hanya bisa ketemu 1 jam untuk gathering aja. Kalau belajar kan agak lebih dari itu. Iya. Kalau online bisa panjang ya? Ya, dan karena bisa dilakukan dari rumah gitu ya? Dan pesertanya bisa dari. Bisa banyak ya. Karena dengar-dengar juga ada membernya udah banyak nih. Member grup Telegram aja sih Pak. Berapa tuh? 7.500 berapa? 7.500 ya. Iya. Ini ibaratnya komunitas yang harus dipelihara ya. Iya. Nah, bagaimana jaga komunitas agar dia tidak kegosok pindah ke grup lain? Ada nggak sih? Ini harus dijaga nih atau nggak perlu? Enggak. Biarkan aja. Kalau saya tujuannya kan memang supaya mereka itu mandiri, jangan tergantung. Abis dia bisa pintar, ya udah. Iya. Yang mandiri. Itu tujuan saya. Jangan beli, tanya saya. Jual, tanya saya. Enggak, ini saya ajarin. Ini loh begini ngelihatnya gitu. Kalau tergantung sama saya, nanti mereka nggak tumbuh self confidence-nya ketika transaksi beli dan jual, tergantung terus. Oke, ini kan sekarang jadi tokoh ya di technical analysis ya. Ada terobosan apa nih untuk technical analysis di Indonesia? Kan kita udah tahu ada AATI, ada asosiasi analis. Kali ada terobosan apa untuk ningkatin jumlah pengguna, jumlah investor, jumlah orang yang melek technical, terutama melek Vibo ya? Kayaknya kalau misalnya ada sering lebih banyak pertemuan atau gathering gitu untuk yang awam ya Pak ya, itu lebih bagus. Karena banyak sekali yang awam yang kepengen tahu dan masih banyak yang tersesat sih. Mungkin butuh seperti itu. Bahasanya tersesat. Ya emang banyak ya. Jadi kalau kita lihat dengan jumlah investor yang sampai 13 juta, saya sangat yakin lebih dari 70% tuh banyak nggak ngertinya. Betul. Kalau diedukasi, diberikan literasi lebih jauh, mungkin mereka bisa menggunakan tools analisis dan akhirnya bisa cuan. Betul. Sayangnya ini nggak ada. Nah ini boleh juga sih kalau dilanjutkan tuh ya. Iya. Diberikan pemahaman. Iya. Di sini kan banyak ya dari rekan HR maupun yang nonton channel ini nih, pingin jelas, pingin tahu, diberikan pemahaman. Bagaimana sih langkah selanjutnya kalau saya jadi investor? Kalau saya jadi player gitu di player itu dalam arti trader ya, pilih mana nih, trader atau investor, atau mungkin investasi di mana yang kira-kira bisa aman? Karena kan apalagi anak milenial, Gen Z semua udah larinya ke kripto. Kripto lagi rame-ramenya. Nah ini boleh juga nih Mbak Lindali pandangan terhadap pasar kripto sendiri gimana? Karena banyak rekan HR juga yakin mereka juga memiliki kesana. Sebenarnya apapun pilihannya, sebenarnya menurut saya player atau
player itu atau pelaku pasar Pelaku. itu harus mengenal dirinya sendiri dan risk profile-nya sendiri. Dengan begitu dia bisa memilih instrumen mana yang paling tepat. Kalau kripto pastinya kan lebih volatile ya Pak. Betul, Nah, betul. kalau misalnya risk profile-nya itu nggak bisa yang volatile, ya sebaiknya jangan gitu. Karena apa, nantinya jadi stres, itu nggak asik. Kalau misalnya udah ketemu risk profile-nya yang cocok, instrumennya yang cocok, kan ngejalaninnya juga tenang gitu. Kalau menurut saya sih harus mengerti terus, upgrade terus dengan pengetahuan, jangan ikut-ikutan orang gitu. FOMO gitu ya. FOMO, harus mengerti alasannya kenapa kamu pilih ini, harus terus buka wawasan, buka informasi, belajar sana sini gitu kalau menurut saya. Kalau mau yang istilahnya tracknya bener lah, gitu sih. Enaknya berkarir sebagai profesional atau sebagai independen? Independen dalam arti kan bisa independen trader, independen investor, atau ikut di orang dulu nih. Ini kan begitu lihat salah satu orang muda yang tiba-tiba kaya ya sejak COVID. Nah ini orang tuh enak banget muda kaya, saya pengen kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Lindali, sarannya apa nih untuk Gen Z, milenial terkait hal ini? Karena ada orang yang maunya cepet kaya nih sekarang, anak-anak muda. Emang muda ya cepet kayak gitu? Nah mungkin boleh teman HR di update nih kira-kira ya. Cepet kaya itu adalah, pengen cepet kaya itu adalah kalimat yang bikin saya, yang tadi cerita pertama kali itu hilang semuanya di pasar yang sebelumnya. Itu adalah trap kalau di saya. Nggak salah untuk Pingin cepet kaya. untuk mau jadi kaya, nggak salah, tapi segala sesuatu itu perlu proses. Jadi mungkin si yang cepet kaya itu tadi nggak ngasih tahu ke kita gimana prosesnya dia. Kita pikir semua prosesnya indah-indah aja. Di dalam hidup nggak ada yang nggak ngelewatin proses, pasti ada prosesnya gitu. Nggak ada yang secepat mie instan kalau mau long lasting ya Pak. Jadi kalau menurut saya mau jadi kaya sah-sah aja, tapi harus ada usaha dan prosesnya. Itu aja. Yang ngikutin orang boleh-boleh aja ngikutin, tapi at the end tetap harus ya itu, tahu sendiri sih ini prosesnya saya harus ngelewatin gimana sih, apa belajar sabar atau harus nambah ilmu yang kayak tadi saya bilang. Kalau pelajaran saya kan jangan terlalu percaya gitu. Iya, iya. Menarik ya ini rekan HR, teman HR ini saya bilang ini luar biasa pertemuan saya dengan, kalau orang banyak nyebutnya Cik Lin ya, Iya. Cik Linda. Kalau saya masih Mbak Linda, tapi terserah ya nanti kalau ketemu apakah nanti chat. Ini adalah figur yang luar biasa dari seorang ibu rumah tangga, kemudian pingin dapat sedikit atau banyak income, bagaimana aku ngantar anak sekolah tapi dapat income, ternyata lebih dari itu. Kenapa? Karena tadi mau dapat income, wow ternyata prosesnya panjang. Hidup itu kan lewat proses. Proses yang dilalui begitu benar, technical harus ada sertifikasi. Dia ambil. Bahkan sampai detik ini sertifikasi internasional. Dan perjalanan hidupnya tadi disampaikan nggak mudah. Karena pernah tertipu. Ya, jadi jangan pernah mudah percaya sama orang. Itu ungkapan yang beliau sampaikan tadi ini luar biasa. Dan saya pikir di market juga gitu. Banyak kita yang masih belum banyak ilmunya, FOMO, ikut-ikutan. Karena banyak orang yang seolah baik hati, tidak sombong, memberikan rekomendasi, beli ini, beli ini, beli ini. Ternyata setelah dibeli hancur. Nah, jadi jangan pernah percaya. Dan juga disampaikan, hidup itu adalah butuh proses. Perjuangannya ini telah membawakan Cik Linda sekarang ini menjadi luar biasa, menjadi pembicara, menjadi influencer, menjadi pengajar juga di banyak tempat, saya yakin salah satunya di CSA Institute, dan saat ini juga membantu anaknya bagaimana bisa konsisten membawa investasinya ke arah yang lebih bagus. Apa? Usianya ini baru 20 tahun, tapi langsung. Jadi ingat zaman dulu ya, bagaimana ketika Einstein dipulangkan ke ibunya, dan ibunya bilang, kamu anak jenius. Nah, padahal anak yang dianggap oleh sekolah nggak ada. Dan ini diajarkan. Bukan hanya kakaknya, adiknya yang 15 tahun juga diajarkan. Nah, kita lihat kira-kira 5 tahun, 10 tahun, mimpinya
jadi kenyataan atau enggak. Saya sih yakin banget ya dengan pola pikir, dengan upaya yang luar biasa ini, optimis saya apa yang dicontohkan kepada anaknya akan menjadi hal yang berguna banget di masa yang akan datang. Terima kasih Cilinda. Alhamdulillah ini kurang lebih 45 menit nih kita ngobrol, nggak sengaja ya. Banyak saya belajar dari Cilinda, hal-hal yang tadinya nggak terbayang. Wah, ini membuka wawasan. Vibo Princess, CTA, CSA, CFTQ, wow, luar biasa. Bagaimana teman HR setelah melihat hasil video dari 3 narasumber yang saya datangi? Mereka tentu wanita yang luar biasa ya. Ada yang namanya investor ya, yang sangat muda, di mana juga setengah mengambil gelar doktor, dan juga investor dan bekerja di Ciptadana, dialah Zabrina Reza yang juga luar biasa. Dan kemudian pembicara kedua dari Bandung, Vivi Vimalasari, yang juga seorang ibu rumah tangga, kemudian juga investor, juga berprofesi di pasar modal, dan menyampaikan bagaimana hiruk-pikuk di market, bagaimana membangun trust kepada investor, dan juga bagaimana menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu yang dikenal dengan Vibo Princess, Linda Lee, ini juga satu-satunya CFTI di Indonesia sampai detik ini sejak dia mengambil. Dan dia juga menjadi edukator sama dengan 2 narasumber yang lain, dan dia juga salah satu tokoh wanita yang mampu menginspirasi banyak investor di pasar modal. Dan itulah kenapa Alpha Woman menjadi orang atau wanita yang berpengaruh di dunia investasi. Tentu ini menjadi hal yang bagi saya mau greget seorang wanita ternyata ada. Jadi kalau kita sikapi bagaimana pengetahuan dia, bagaimana analisis dia, bagaimana pengelolaan resiko yang dilakukan, serta beradaptasi pada setiap market yang terus bergejolak. Ini telah dibuktikan sekian puluh tahun dia mampu berkontribusi baik sebagai investor, ya, dia juga sebagai fasilitator, dan juga menjadi seorang ibu dan istri yang luar biasa. Alpha Woman ini tidak hanya berbicara terkait angka dan grafik saja yang ada di market, yang ada di pasar modal, tapi bagaimana 3 narasumber ini mampu juga berbicara terkait dengan inklusif, ya, yang ini memberikan pemaparan pengetahuan investasi ke banyak kalangan. Ini menjadikan mereka memberikan info kepada banyak orang-orang yang belum mengenal investasi, yang akhirnya juga menciptakan banyak investor baru di industri pasar modal. Dan kita tahu jumlah investor saat ini sudah mencapai lebih dari 13 juta. Salah satunya tentu berkontribusi dari banyaknya peran wanita di industri jasa keuangan seperti 3 narasumber ini. Terima kasih sudah menonton HR Room. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman HR. Selamat Hari Kartini. Kira-kira next apa lagi ya yang akan kita tayangkan lagi? Yuk silakan share di kolom komentar. Kira-kira next kita bahas apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini sehingga lebih banyak informasi dan pengalaman yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!